Semua mungkin sudah tahu ya dan sudah paham siapa itu Mufti Batavia atau Mufti Betawi atau disebut juga Habib Utsman bin Yahya. Dia itu adalah salah satu orang yang bekerja untuk Belanda, yang membantu Belanda, membela Belanda. Padahal kala itu Belanda itu adalah penjajah yang tengah merongrong negeri kita, yang tengah merusak bangsa kita. Dan ketika itu Habib Utsman bin Yahya itu justru berpihak kepada penjajah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah antek Belanda. Namun di sini kok Rumail Abbas itu punya pendapat lain. Kita simak videonya bersama ya. Yang antum pengen bicarakan adalah Utsman bin Yahya ya, Mufti Batavia. Oke, saya jelaskan satu hal perkara menarik. Kita itu bisa bicara tentang kemerdekaan itu mulai kapan? Isu-isu tentang kemerdekaan, pembebasan itu kira-kira matang itu di hari apa atau di tahun apa? Siapa yang merumuskannya? Betapa kagetnya jenengan semua ketika Sumpah Pemuda kita berbahasa satu. Hitung aja siapa yang bisa berbahasa Indonesia di majelis itu. Gak ada satupun yang bisa berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928. Ketika kita bersepakat berbahasa satu, orangnya ada berapa? Ada sekitar 150-an. Siapa yang bisa yang bisa ngomong bahasa Belanda? Gak ada satupun. Mereka fasih berbahasa Belanda daripada Indonesia, bahasa Melayu. Maksud saya, ketika jenengan memakai kacamata kemerdekaan dan nasionalisme dalam sudut pandang di zaman sekarang yang sangat matang, akan menzalimi orang-orang di masa lalu. Sampai sekarang itu saya masih meyakini Kenil ya, yang dianggap oleh orang-orang kita sebagai pengkhianat itu bukan 100% pengkhianat. Kalau boleh jujur ya, seharusnya Papua itu tidak boleh kita miliki. Karena yang berhak kita miliki adalah jajahan dari Belanda dan sekutu. Papua yang menjajah siapa? Kalau boleh jujur juga, 1945 ketika... Jadi ini perlu dipotong ya. Karena menurut Rumail Abbas itu adalah wilayah negara Indonesia. Itu maksudnya negara atau wilayah yang dulunya itu dijajah oleh Belanda. Padahal tidak demikian. Sebab sebelum Belanda ini datang ke Nusantara, kekuasaan Nusantara atau wilayah Nusantara itu justru lebih dari apa yang sudah dilakukan oleh Belanda. Jadi Papua itu juga termasuk Nusantara. Tapi karena di sini Rumail Abbas ini kok dianggap bahwa harusnya itu Papua tidak masuk ke Indonesia karena dia itu bukan masuk wilayah jajahan Belanda. Ya ini sebuah pendapat yang harusnya itu diklarifikasi ya. Sebab sekali lagi sebelum Belanda datang, Papua itu sudah masuk ke Nusantara. Jadi wilayah Nusantara itu lebih luas daripada wilayah jajahan Belanda. Kita memerdekakan diri dari peristiwa Rengas Dengklok yang agak konyol itu, kita sah sebagai negara yang merdeka nggak? Belanda kan mengakui baru-baru aja. Hukum yang kita pakai apa? Hukum internasional. Siapa yang kalah berarti tempat itu menjadi secara administratif menjadi miliknya sekutu kan? Kita kan seharusnya masih menjadi jajahan sekutu waktu itu. Terus kita mendeklarasikan diri. Dari kacamata fikih aja, ada pemerintahan yang sah. Sah dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang hukum internasional. Siapa negara yang sah? Otoritas di masa lalu di Nusantara, Hindia Belanda yang sah. Kira-kira siapa? Tadi masih yang nanya mana? Oke. Belanda atau Indonesia pemerintahan yang sah di masa lalu? Yang sah, pemerintahan yang sah di masa lalu itu Belanda atau lain? Belanda. Oke, sah ya. Ketika orang bekerja pada... Ya ini sebuah penggiringan opini yang tidak masuk logika ya. Kok dianggap negara Belanda itu negara yang sah, ini kan sebuah pemelencengan sejarah. Kan jelas Belanda itu adalah penjajah, kok dikatakan negara yang sah? Kan mereka itu datang dari negara asalnya sana di Belanda, kemudian datang ke Nusantara, kemudian menjajah di Nusantara. Itu tidak bisa dikatakan negara yang sah. Kecuali kalau Belanda itu memang dulunya tinggalnya di Indonesia atau di Nusantara ini, asli orang Nusantara, kemudian dia menang, lah itu boleh dikatakan negara yang sah. Lawang dia itu jelas datang dari negara lain, datang ke Nusantara, menjajah, kok dikatakan sebagai negara yang sah karena dia itu berhasil menguasai atau memenangkan pertarungan itu. Ini kan tidak tepat seperti ini. Pemerintahan yang sah itu sebagai PNS biasa atau itu pengkhianat kira-kira? Tinggal dari mana sudut pandang Anda melihatnya itu. Bagi saya Kenil itu ya tentara nasionalis PNS biasa. Habib Utsman bin Yahya itu ya PNS biasa. Masih cukupkah alasan kita untuk memperjuangkan Indonesia? Apa yang kita perjuangkan? Kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa?
Saya itu punya pendapat yang cukup buruk sebagai sejarawan. Saya ngerasa Soekarno itu udah keren-keren amat. Dia itu dikelilingi oleh orang bodoh yang nggak bisa membaca aja itu. Nah, ini sudah kebangetan ya pendapat seperti ini ya. Dan soal Habib Utsman bin Yahya ini kan dikatakan dia itu sebagai PNS biasa. Jadi menurut Rumail Abbas ini pemerintahan Hindia Belanda kala itu adalah pemerintahan yang sah. Padahal tidak seperti itu. Kan Nusantara itu adalah sebuah wilayah sendiri. Kemudian mereka itu VOC datang ke Nusantara itu kan sebagai penjajah. Jadi tidak bisa kalau dikatakan mereka itu adalah negara yang sah. Itu tidak bisa. Karena rakyat Nusantara itu kan merasa tertindas dan tidak mengakui keabsahan yang namanya Hindia Belanda itu. Kecuali kalau sebuah negara itu diakui oleh rakyatnya, lah itu boleh. Tapi di sini kan tidak. Yang mengakui sebagai negara yang sah itu kan cuma mereka para penjajah saja. Sementara orang-orang Nusantara itu kan tidak mengakui cuma itu. Jadi pendapat Rumail Abbas ini harus diklarifikasi ya. Kemudian terkait Pak Soekarno kok dikatakan cuma orang-orang biasa. Ya ini sangat disayangkan ya. Padahal proklamator negara kita itu adalah Insinyur Soekarno. Jadi harusnya kita itu sebagai warga negara Indonesia itu harusnya itu bangga dengan pahlawan yang telah berjuang membebaskan negara kita dari yang namanya penjajahan. Harusnya seperti itu. Kita apresiasi, kita hargai, kita hormati. Kita ingat jasa-jasa mereka, bukan malah mengaburkan seperti ini. Kalau seperti ini kan kesannya kita itu tidak berterima kasih kepada para pejuang yang telah gugur di medan laga, telah bersusah payah membebaskan negara kita dari namanya penjajahan. Ini kan sangat disayangkan seperti ini. Kemudian sekali lagi, kalau misalkan Hindia Belanda itu kok dikatakan sebagai pemerintahan yang sah, ya itu tidak tepat. Karena dia itu kan datang dari negeri jauh, datang ke Nusantara, kemudian menjajah, kemudian menguasai wilayah yang ada di Nusantara ini, kemudian menindas, kemudian mengeksploitasi segala sesuatu yang ada di Nusantara ini, kemudian kok dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Ini kan tidak tepat. Jadi yang namanya pemerintahan yang sah itu adalah sebuah pemerintahan yang diakui oleh rakyatnya. Lah di sini rakyat Nusantara itu tidak mengakui bahwa Hindia Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Mereka itu datang ke Nusantara itu jelas sebagai penjajah, sebagai penindas. Dan berarti kalau Habib Utsman bin Yahya itu kok berpihak kepada Belanda. Meskipun dalam hal ini Rumail Abbas mengatakan bahwa Habib Utsman bin Yahya itu cuma sebagai PNS biasa, yaitu tetap dikategorikan sebagai orang yang membela penjajahan. Jadi belakangan ini kan lagi ramai ya tentang penggiringan opini, penggeseran sejarah, seolah-olah bangsa kita itu dulunya itu tidak berharga, seolah-olah jasa para pahlawan itu tidak berharga, dan lain sebagainya. Padahal itu adalah salah satu cara untuk melemahkan orang-orang Nusantara agar tidak pede, agar tidak percaya diri dengan leluhur yang ada di Nusantara ini. Belum lagi sekarang juga marak tentang penggeseran opini atau penggeseran sejarah tentang wali-wali yang ada di Nusantara. Sebagian ada yang diklaim sebagai Ba'alawi dan lain sebagainya. Padahal sebelum Ba'alawi ini datang, silsilahnya itu sudah ada. Dan harus diketahui juga bahwa para pemimpin yang ada di negeri ini, terutama mereka para sultan, itu adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi lewat jalur Wali Songo. Kemudian para Ba'alawi ini datang di Nusantara itu didatangkan oleh Belanda. Kemudian sekarang kok misalkan para Ba'alawi ini kok mengklaim bahwa para ulama-ulama zaman dahulu yang nyambungnya ke Wali Songo itu kok diklaim ke pihak Ba'alawi, yaitu tidak berdasar. Itu cuma penggiringan opini yang memelencengkan sejarah. Kemudian dalam sejarah itu sudah tercatat bahwa para Wali Songo itu kan berdakwah di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai para Habib, yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi, itu kan datang ke Nusantara itu didatangkan oleh Belanda. Dan itu terjadi sekitar abad ke-18 atau 19. Dan di situ juga termasuk Habib Utsman bin Yahya ini yang kemudian bekerja kepada Belanda atau menjadi antek Belanda. Namun dalam hal ini, sekali lagi dalam video tadi, itu Rumail Abbas mengatakan kalau Habib Utsman bin Yahya itu hanya seorang PNS biasa. Dan dikatakan bahwa Hindia Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Kalau menurut Anda bagaimana? Habib Utsman bin Yahya itu antek Belanda ataukah PNS biasa? Kemudian yang kedua, Hindia Belanda itu adalah pemerintahan yang sah ataukah penjajah?